Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Kita kembali bersama-sama bersekutu lewat ibadah online dan suara penggembalaan hari ini. Mari kita siapkan hati kita lewat doa. Bapa, kami buka hati kami, izinkan Engkau berbicara, berkarya dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, Engkau yang menuntun memimpin kami setiap saat, setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul suara penggembalaan hari ini, air kehidupan. Kalau kita bicarakan air secara tubuh manusia, kita diciptakan dengan komposisi 60% sampai 70% terdiri dari air. Jadi kita bisa bayangkan di mana kondisi organ-organ yang di mana asupan air kurang atau kehilangan air, maka akan menjadi dehidrasi. Dan kondisi tubuh manusia yang kekurangan air akan banyak menghadapi masalah-masalah gangguan kesehatan yang ada karena dehidrasi. Kadangkala kita juga tidak merasa kita kurang air, tapi tubuh ini sangat kurang airnya. Untuk itu banyak juga kesembuhan-kesembuhan yang diadakan hanya dengan terapi air, yang meminum air karena air berfungsi untuk menetralisasikan dan juga untuk pembersihan, detox dan sebagainya. Dan semua fungsi air sangat berguna untuk tubuh manusia. Dan bumi ini diciptakan Tuhan dengan air yang dengan kondisi 2/3 komposisi dari bumi ini terdiri dari air. Dan air itu tidak bisa kita jauhkan, tidak bisa hidup tanpa air. Kita yakin dan percaya kalau tubuh saja secara fisik kita butuhkan air, apalagi secara rohani. Kita butuh air yang berbeda, yaitu air kehidupan yang memberikan kita kekuatan, yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan kita, memberikan kita semangat yang baru. Karena air kehidupan memberi kehidupan bagi kita. Dan juga air kehidupan menyucikan kita, membebaskan kita dari semua kotoran-kotoran yang ada, membersihkan kita. Kita buka di Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Undangan Yesus kepada kita semua yang berbeban berat, yang letih, lesu, dan segala kondisi kita, mari respon, sambut undangan Yesus. Untuk hari ini, Yesus katakan, barang siapa haus. Bagaimana kita tahu, sadari bahwa kita kondisinya haus? Kita lihat kehidupan kita. Kalau firman Tuhan, baca tidak baca, kita anggap sama saja. Kita berdoa tidak berdoa, kita anggap nggak apa-apa, sama saja, tidak ada bedanya. Itu kondisi, kita sudah kondisi yang sangat kritis, yaitu kondisi dehidrasi rohani. Kalau seseorang dehidrasi, kematian menunggu dia, dan sangat menakutkan. Karena asupan air yang tidak cukup, sehingga air akan diambil dari organ-organ tubuh yang lainnya. Secara fisik sangat membahayakan. Apalagi dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak ada aliran air kehidupan di dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi gersang, hidup kita menjadi kering. Sekalipun apa yang kita lewati, sepertinya kita anggap nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Sepertinya oke-oke saja. Namun sesungguhnya kita kondisi yang tidak sehat. Namun kabar baik bagi kita semua. Barang siapa haus, kita tahu ada tanda-tanda yang tidak baik.
ketika kita mulai kering rohani, mari kita datang kepada Dia, percaya, minum dari aliran air kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri, di mana Dia katakan, lebih baik aku naik ke surga, aku mencurahkan rohku atasmu. Sehingga ketika kita minum dari sungai kehidupan, Roh Kudus yang berkarya mengurapi kita, maka ada aliran-aliran air kehidupan yang menyegarkan, yang menguatkan, dan menyejukkan kita. Firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketoklah, maka kamu akan mendapatkannya. Seringkali firman Tuhan itu kita pakai untuk meminta apa saja yang kita minta, mencari apa saja yang kita cari, dan mengetok apa saja yang kita mau ketok, pintu apa yang mau kita pintu apa yang kita rindu untuk dibukakan. Namun firman Tuhan ini, minta, cari, dan ketoklah, sesungguhnya konteksnya adalah Roh Kudus. Mari kita buka di Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 12. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu adanya. Di mana Yesus selama Dia di muka bumi ini, Dia mengajarkan pada murid-muridnya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyatakan diri kepada mereka. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Semua tiga hal ini adalah langkah. Melangkah untuk meminta, mencari, dan mengetok. Dan kalau di bumi saja, Bapa di bumi dengan keterbatasan mereka rindu untuk memberi yang terbaik buat anak-anak mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menolong anak-anak mereka. Apalagi Bapa kita yang sempurna, Bapa kita di surga. Bapa yang sempurna, Bapa yang mampu, sanggup, dan berkuasa untuk menolong kita, anak-anaknya. Jadi di sini dikatakan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ini berbicara tentang hubungan anak dengan Bapa di surga. Kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita percaya, kita minta pengurapan, kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan sudah pasti 100% kita terima, 100% kita temukan, 100% pintu dibukakan. Karena Roh Kudus adalah janji Bapa bagi kita semua umat yang percaya. Kita percaya bahwa Roh Kudus berkarya menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengambil sikap hikmat, memberi hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Hidup ini terdiri dari berbagai keputusan. Keputusan yang salah mengantar kepada kesalahan yang satu. Selanjutnya dan selanjutnya. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kalau kita bersalah pun, kita akan sadar. Dan kita akan berbalik dari jalan yang salah. Roh Kudus menginsafkan kita. Roh Kudus juga menuntun kita, membawa kita melewati padang gurun. Karena Yesus ada di padang gurun 40 setelah Dia doa puasa 40 hari. Roh Kudus, roh yang menuntun Dia ke padang gurun. Jadi kalau kita melewati padang gurun, jangan takut, karena Roh Kudus menyertai kita. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu menjadi pegangan kita. Apa yang menjadi serangan iblis terhadap kita, kita dapat mengalahkannya, dapat menghardiknya, melawannya dengan firman Tuhan yang menjadi rema buat kita. Kita kembali lagi firman Tuhan di Yohanes pasal 7. Di mana kita minum
dari air kehidupan, kita haus, kita datang kepada Dia, maka kita yakin percaya kita juga dipuaskan. Tidak ada seorang pun bisa memuaskan kita. Hanya Yesus, yaitu kehidupan, air kehidupan, Roh Kudus yang mengalir dan berkarya. Dan air dari air kehidupan ini hanya didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, pengurapan Roh Kudus mengalir, berkarya. Kita lihat di Yeskiel pasal 47, Bapak Ibu bisa membaca satu pasal. Di kitab ini menjelaskan di mana air yang mengalir dari bait suci, di mana Nabi Yeskiel mendapat penglihatan. Air itu mengalir, memenuhi sampai ke batas pergelangan kakinya. Naik sampai ke lutut, naik sampai kepada pinggang, sampai membasahi dan memenuhi kehidupannya. Ketika air dari bait suci ini menguasai kehidupan kita, Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka bukan kehendak kita lagi yang terjadi, maka kehendak Bapa yang terjadi. Di mana air kehidupan ini, air yang mengalir dari bait suci, ini menyembuhkan yang sakit dan juga memberikan kesegaran bagi yang letih lesu. Seperti juga firman Tuhan di Mazmur pasal 1, di mana berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan air itu memberikan kesegaran. Firman Tuhan menjadi hidup. Setiap kita membaca firman Tuhan beraturan, ataupun khotbah yang kita dengar, kita tidak asal dengar, tidak asal membaca, kita tangkap apa yang Tuhan bicarakan. Karena Roh Kudus ada beserta kita. Kita haus, datang dan minum. Ini mempunyai sebuah upaya untuk datang dan minum. Kita datang pada Yesus, itu adalah langkah iman. Minum berarti kita harus membuka mulut kita. Kita harus minta, mencari, dan mengetuk. Dan Roh Kudus mengurapi kita, berkarya dan bekerja dengan bebas. Dan Dia ada berserta Bapak Ibu, saudara-saudara. Dia jumpai kita pribadi lepas pribadi dalam situasi kondisi saat ini. Kita lihat juga di Mazmur pasal 42. Mazmur 42. Pemazmur memberi umpama seperti rusa yang merindukan sungai. Ini ada nyanyian yang sangat terkenal yang sering kita nyanyikan. Ya. Mazmur 42 ayat 1, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat 2, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dalam kondisi hati yang berbeban berat, banyak hal yang kita pikul, kekecewaan, kesedihan, pergumulan yang belum selesai. Mari datang kepada Dia. Dia yang memikul beban kita. Di konteks firman ini, seperti rusa merindukan air. Mari jiwa kita juga rindu datang disegarkan. Karena hanya Dia saja yang dapat memuaskan kita. Ayat 4. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di tengah-tengah begitu orang banyak, kita mau mencari Tuhan, kita mau rindu bersekutu dengan Dia. Di ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ayat 7, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, sebab gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Bayangkan di ayat 1 dan ayat 7, Tuhan menyingkapkannya seperti ini. Rusa yang merindukan sungai, rusa dengan kondisi mulut seperti yang kecil,
Dia rindu sungai. Dia rindu dipuaskan. Dan lihat di ayat 7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Kita lihat betapa luar biasanya samudra raya, air terjun yang dicurahkan dari atas ke bawah. Karena air terjun bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Betapa ketika rindu kita datang kepada Tuhan, Dia jauh-jauh lebih rindu untuk menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua. Sekali lagi, kita rindu, haus datang kepada Dia. Dan Dia ternyata jauh lebih rindu memuaskan kita daripada kerinduan kita itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan. Dia selalu mencurahkan maupun rindu hidup kita overflow. Overflow artinya kita bisa menjadi berkat, menguatkan seseorang, menghibur seseorang, maupun menasihati, menjadi berkat lewat doa. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kondisi saat-saat ini. Orang-orang membutuhkan kekuatan, dorongan, semangat. Kita bisa lakukan sesuatu. Menelpon, mungkin kirimkan pesan lewat WA, bahkan kita bisa melakukan sesuatu untuk menghibur seseorang. Mendorong, menguatkan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Mari dengan kerinduan hati yang remuk, sedih, gundah gulana, jiwa yang tertekan. Bukan menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat. Anak Tuhan, jangan kita putus asa di tengah jalan. Justru apa yang terjadi ini mendorong kita lebih lagi cari Tuhan. Air kehidupan itu kita minum, kita haus, hanya Dia yang bisa memuaskan. Dan kita akan lihat di perikop di Yohanes pasal 4 tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu bahwa perempuan Samaria ini, di mana Yesus sengaja dalam perjalanan Dia untuk melewati tempat daerah, melewati Samaria, dan Dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Kita lihat di Yohanes pasal 4. Saya akan membaca ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena Ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum." Kita lihat Yesus sedang mau menyampaikan tentang air kehidupan. Namun wanita perempuan Samaria ini sesungguhnya dia datang mencari yaitu air. Air untuk kebutuhan dia. Dan itu sangat hal yang baik. Menimba air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ternyata yang jauh lebih penting dalam hidupnya, dia butuh air kehidupan yang menyucikan dia, mengampuni dosa dia, air kehidupan yang memberikan dia kepuasan jiwa sebagai seorang ciptaan Tuhan. Kita lihat kehidupan dari perempuan Samaria ini. Ya, kita lihat ayat 8, percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota dan membeli makanan, ayat 9, maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Banyak orang mencari sesuatu yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Dia mencari kepopularitasan, kepuasan, keuangan,
materi, maupun hal-hal yang boleh dikatakan, ya kalau dikatakan masuk akal, ya baik juga. Tapi itu tidak bisa memuaskan. Kepuasan jiwa kita hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Hidup yang didamaikan dengan Allah. Bukan masalah tempat di mana kita berada ataupun di mana kita berada, tapi bersama siapa kita berada. Yesus bersama kita, maka kita ditempatkan di pulau manapun, kota manapun, desa manapun, hidup kita bahagia. Karena Yesus menyertai kita. Rohnya tinggal di dalam kita berkarya. Hidup kita aman-aman saja. Kita tidak takut badai yang datang, kita tidak khawatir dan gelisah. Namun kita percaya selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Perempuan ini masih belum sadar kebutuhan yang sesungguhnya. Yesus lanjutkan dalam percakapan. Kita lihat di ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13. Kita perhatikan jawab Yesus. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada aliran air kehidupan yang mengalir keluar, akan memancar sampai hidup yang kekal, menjamah orang-orang yang berjumpa dengannya. Kita yang mengalami kesegaran rohani, ketika kita bertemu dengan seseorang, maka seseorang juga dikuatkan, dihibur, dan juga mendapat dorongan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minum dari air kehidupan. Sehingga jiwa kita dipuaskan, kita kuat, kita sehat, kita dapat menolong yang lain. Yang Yesus bicarakan bukan air di bumi yang memang kita butuh, karena air di bumi seperti tadi saya katakan untuk masak, untuk minum, dan untuk kebutuhan asupan tubuh kita, dan juga untuk hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Kita lanjutkan di Yohanes pasal 4, perjumpaan di mana percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini kita bisa lihat bahwa ada kelelahan. Dia menganggap, aduh saya capek menimba air ini. Dan sesungguhnya Yesus memberikan dia air kehidupan yang membuat jiwa dia tenang. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat kamu katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita lihat percakapan ini luar biasa. Ada pembukaan, di mana wanita ini menjadi sadar bahwa selama ini suami-suami yang ada tidak bisa memuaskan dia. Tapi ketika Yesus menawarkan ini, air kehidupan, dia mengerti bahwa ternyata bahwa air kehidupan itu bisa memuaskan kedalaman dari hatinya yang kosong, hidupnya yang kering. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita jangan sampai kondisi yang kronis dehidrasi rohani. Mari datang dan minum dari sungai kehidupan. Minum dari di mana Roh Kudus mengalir. Setiap pagi kita katakan, Roh Kudus, mengalirlah. Penuhi jiwaku ini yang kering. Aku lapar, aku haus. Seperti sungai, seperti rusa merindukan sungaimu. Engkau puaskan jiwaku. Dan bahkan Tuhan mencurahkan air terjun, yaitu dengan begitu luar biasa.
Dia ingin memuaskan kita. Mari kita akan tutup firman ini, nyanyikan sebuah nyanyian. Biarlah kita datang seperti rusa merindukan sungainya. Bagaikan tanah yang kering merindukan sungai. Mana Roh Kudus mengalir, dan mengalir memuaskan jiwa kita. Kita percaya beban hidup ini kita tidak sanggup memikulnya sendiri. Dia yang sanggup. Mari kita bersama-sama naikkan penyembahan ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita doa tutup firman. Bapa, kami bersyukur
bahwa kami menyadari bahwa kami haus. Kami mau datang minum daripada air kehidupan. Yesus Kristus yang Kau janjikan, yaitu Roh Kudus, mengurapi kami semua, penuhi kami semua. Engkau jumpai kami pribadi pas pribadi. Sehingga rasa haus hanya Dia yang dapat memuaskannya. Dia memberi penghiburan bagi yang sedih. Dia memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia juga memberikan dorongan, harapan akan masa depan. Bersama Yesus, kita dapat melewati semua persoalan apapun. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Saya akan ucapkan berkat dan doa. Ucapan berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu dengan tangan terbuka, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mari kita datang minum dari air kehidupan.